Terumbu karang termasuk pada kelompok binatang, bukan tumbuhan. Binatang karang adalah pembentukan utama ekosistem terumbu karang. Binatang karang yang berukuran sangat kecil disebut polip. Dalam jumlah ribuan membentuk koloni dikenal sebagai karang, baik karang batu atau hard coral maupun karang lunak atau soft coral. Dalam istilah terumbu karang, yang disebut koral adalah sekelompok hewan dari ordo Scleraxtinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu karang. Sedangkan terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut, baik karang hidup maupun karang mati yang menempel pada batuan kapur. Sedimentasi kapur di terumbu karang dapat berasal dari karang atau dari alga. Secara fisik, terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota laut. Dalam ekosistem terumbu karang pada umumnya hidup lebih dari 300 jenis karang. Di dalamnya ada 200 jenis ikan dan berbagai jenis moluska, krustasean atau krustose, spons, alga, lamun, dan biota lainnya. Terumbu karang bisa dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem laut. Ekosistem ini terdapat dari laut dangkal yang hangat dan bersih dan merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang hidup berasosiasi dengan biota laut lainnya di perairan laut. Dalam berasosiasi, terumbu karang memiliki peranan penting dalam ekosistem perairan laut karena terumbu karang mempunyai fungsi dan manfaat dari ekosistem terumbu karang bagi kehidupan biota asosiasi. Terumbu karang merupakan tempat tinggal, mencari makan, berlindung, berkembang biak atau bereproduksi dan merupakan penghalang bagi derasnya gelombang sehingga mencegah terjadinya erosi dan pengikisan pantai. Ekosistem terumbu karang merupakan produsen dalam menyediakan sumber protein bagi masyarakat, menyediakan lapangan kerja melalui perikanan dan pariwisata. Ekosistem terumbu karang sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terumbu karang juga menjadi sebagai sumber penting bagi berbagai bahan bioaktif yang diperlukan di bidang medis dan farmasi. Perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5,1 juta kilometer persegi termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE 2,7 juta kilometer persegi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu keanekaragaman hayati yang hidup di laut adalah terumbu karang. Jumlah jenis terumbu karang batu atau hard coral di Indonesia tercatat sebanyak 590 jenis dengan didominasi oleh karang dari genus Acropora 91 jenis, Montipora 29 jenis, dan Porites sebanyak 14 jenis. Kondisi ekosistem terumbu karang pada saat ini telah mengalami tekanan yang sangat tinggi sehingga terjadi kerusakan yang sangat mengkhawatirkan sehingga dapat mengakibatkan penurunan terhadap kualitas lingkungan perairan atau laut. Kerusakan ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan para nelayan dalam eksploitasi atau pengambilan sumber daya perairan seperti ikan konsumsi, udang lobster, berbagai biota moluska, dan biota laut lainnya. Sangat disayangkan dalam eksploitasi tersebut menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau bom, potasium sianida, jaring arat pukat harimau, dan tidak jarang secara langsung pengambilan berbagai jenis terumbu karang baik karang lunak maupun keras secara ilegal untuk keperluan diperdagangkan karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasaran nasional dan internasional. Dari sekian luas dan sebaran terumbu karang di Indonesia, terdapat di antaranya yang masih dianggap dan masuk pada kategori baik. Sebagian besar terdapat di dalam kawasan konservasi baik Taman Nasional, Suaka Alam Laut, maupun kawasan wisata bahari.
dari sebagian banyak lembaga konservasi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu di antaranya Taman Nasional Ujung Kulon, memiliki luas wilayah perairan atau laut seluas 44.377 hektar. Dalam pengelolaannya seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang sangat rumit. Terbatasnya ruang serta lahan, baik untuk lahan pertanian maupun untuk pemukiman, menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, khususnya sumber daya perairan, yaitu sumber daya hayati laut. Sumber daya terumbu karang di Taman Nasional Ujung Kulon terhampar hampir di semua pantai, baik di Semenanjung Ujung Kulon, Pulau Handelem, Pulau Pecang, dan Pulau Panaitan, yang merupakan warisan alam yang tak ternilai. Kawasan ini sebagai tempat terakhir bagi keberadaan terumbu karang yang masih tergolong baik di sepanjang bentangan pantai di wilayah Provinsi Banten. Upaya pengelolaan sumber daya perairan atau laut, khususnya terumbu karang, sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat berbagai gangguan yang dapat mengancam terhadap keberadaan dan keutuhan sumber daya perairan yang ada. Sebagai upaya pelestarian sumber daya terumbu karang yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, telah banyak dilakukan berbagai kegiatan seperti inventarisasi terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya, seperti monitoring terumbu karang dan ikan, pemetaan sebaran terumbu karang, serta kegiatan rehabilitasi terumbu karang sebagai target pencapaian pengendalian ekosistem perairan. Sebagai tindak lanjut pengelolaan, pada bulan September tahun 2018 telah dilakukan transplantasi terumbu karang, penyemaian dan perbanyakan sebanyak 500 individu yang tersimpan pada rak yang terbuat dari cor beton, terdiri dari kategori karang keras atau hard coral dan karang lunak atau soft coral, sebagai upaya rehabilitasi terumbu yang rusak. Pada kegiatan lanjut dari hasil transplantasi terumbu karang yang ada, dilakukan pemindahan pada areal yang rusak. Maka untuk kelancaran kegiatan dimaksud, perlu adanya prakondisi atau persiapan dalam rangka rehabilitasi. Monitoring bibit secara berkala, apakah bibit tersebut tumbuh dengan baik atau rusak oleh faktor alam, terlebih diakibatkan oleh bencana alam tsunami pada bulan Desember 2018 yang lalu. Selain beberapa kegiatan di atas, tahun ini juga dilakukan kegiatan transplantasi terumbu karang dengan sistem rak laba-laba sebagai metode baru yang lebih bernilai ekonomis dan sudah teruji kelayakannya. Dari hasil survei ditentukan 2 spot prioritas untuk saat ini, yakni Pulau Pecang dan Citelang. Hasil survei prakondisi dari kegiatan transplantasi tahun 2018 menggunakan media rak beton, ditemukan beberapa rak yang tertimbun pasir, terbalik, atau berubah posisi dan hilang karena bencana alam dari akibat letusan dan longsoran anak Gunung Krakatau yang mengakibatkan terjadinya tsunami pada tanggal 22 Desember tahun 2018 yang lalu. Kejadian ini meluluhlantakkan sebagian pesisir pantai Semenanjung Ujung Kulon bagian utara, mulai dari Tanjung Lame, Pulau Handelem, Citelang, Tanjung Alang-Alang, Tanjung Sinini, bahkan sekitar Pulau Pecang dan sebagian pantai Pulau Panaitan, di antaranya Legon Hadam, Legon Haji, dan Tanjung Parat. Sistem transplantasi dengan menggunakan rak laba-laba terbuat dari rangka besi berukuran 12 mm yang menyerupai sarang laba-laba, dilapisi campuran resin, katalis, dan talk. Selanjutnya dilumuri dengan butiran pasir kasar sehingga memudahkan adaptasi biota karang menempel pada rak laba-laba tersebut. Proses dan hasil kegiatan pengendalian ekosistem perairan melalui rehabilitasi terumbu karang dengan dihasilkan antara lain data survei bibit hasil transplantasi pada tahun 2018 yang siap untuk dipindahkan terdapat 50% dan sebagiannya rusak. Selanjutnya dilakukan penyulaman atau penggantian. Lokasi untuk pemindahan hasil transplantasi tahun 2018 terdapat di 2 lokasi, yakni Blok LG, Madura Grid 22AP sampai Ciapus Grid 22AQ.
Pemindahan hasil transplantasi tahun 2018 pada lokasi yang telah disurvei dan ditentukan yaitu Blok LG Madura dan Ciapus sebanyak 504 biota. Itu di daerah Pulau Pecang, Blok LG Cangcut Grid 21 AP sampai LG Sumino Grid 21 AO sebanyak 1980 tertanam pada 61 rak dan Blok Citelang Grid 25 AQ sebanyak 558 biota tertanam pada 31 rak laba-laba. Sometimes I'm not that fluent to find those magic words. I wish that I could show you my emotion. How can I give a notion to use all my attention to say how deeply I adore you. I hope you do forgive me on moments when I'm closer. The truth is I'm uncertain. Kegiatan pengelolaan ekosistem perairan adalah merupakan utama Taman Nasional Ujung Kulon dalam mempertahankan sumber daya perairan, di mana Taman Nasional memiliki kawasan laut 733 hektar. Kegiatan ini terus akan berlanjut karena kita punya target sampai mencapai 50.000 hektar kerusakan ekosistem perairan. Dan diharapkan dengan melibatkan anggota masyarakat, binaan Taman Nasional seperti Pak Nis Lestari, Daun Nusantara, termasuk juga Serikandi Nusantara, kami mengharapkan mereka termotivasi ke depan, dia bisa melakukan kegiatan yang sama di luar kawasan. Karena di dalam kawasan Taman Nasional, bahwa kegiatan ini adalah merupakan pelestarian sumber daya perairan, karena Taman Nasional adalah sebagai genetic resources, gudangnya plasma nutah. Dan Taman Nasional adalah merupakan tempat pemijahan, tempat berkembang biak berbagai macam biota. Sehingga diharapkan ke depan dengan lestarinya sumber daya terumbu karang di Taman Nasional Ujung Kulon akan memberikan dampak dan efek kepada wilayah perairan di luar kawasan Taman Nasional. Program ini sangat besar manfaatnya, bukan saja ilmu yang kami dapatkan tentang cara menyelam, pengetahuan konservasi, tetapi jauh lebih besar manfaatnya terhadap upaya pelestarian alam. Buat saya, manusia, alam, dan sekitarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya melestarikan, merawat adalah hal yang wajib dilakukan. Kegiatan ini menumbuhkan semangat kami untuk menjaga dan merawat ekosistem bawah laut kita. Terima kasih kepada Taman Nasional Ujung Kulon, terutama Pak Mumu yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru yang belum pernah kami bayangkan. Mari Kita jaga Ekosistem perairan kita. Semangat!